selamat datang di channel Rosa Tirsa. Bagi Bapak Ibu yang diberkati, bisa mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, Tuhan selalu memberkati kita semua. Shalom. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, wahai Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar firman Tuhan. Dan kiranya pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang penuh dengan kuasa itu mengubah, menuntun, dan menguatkan kita semua. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap pendengar yang mendengarkan firman-Mu lewat video ini. Maka urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya ke setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberkati kami pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Berbicara mengenai Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur di tengah-tengah sebuah acara pernikahan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sudah sering mendengarkan cerita ini. Tapi pada pagi hari ini izinkan saya kembali untuk membagikan firman Tuhan di dalam cerita ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa ketika ada sebuah pernikahan di kota Kana dan Maria ibu Yesus hadir di tempat itu ya. Dan juga Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya juga turut diundang ke acara pesta tersebut. Ketika acara pesta itu lagi meriahnya ya, lagi pada puncaknya, orang-orang sudah bersukacita menikmati anggur, menikmati sukacita di tengah-tengah pesta tersebut. Dan akhirnya mereka tidak menyadari bahwa anggur mereka sudah tidak tersedia lagi. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Maria datang kepada Tuhan Yesus dan
Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Suatu mujizat yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan dalam sebuah acara pernikahan. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan kita tahu bahwa mujizat ini adalah mujizat yang pertama sebelum Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat setelahnya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita langsung aja mau belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan mengambil tema bagi kita, ya, pertolongan Allah di tengah-tengah keluarga. Pertolongan Allah di tengah-tengah sebuah keluarga. Saya percaya bahwa dalam hidup kita ini, aset terbesar dalam kehidupan kita ini adalah sebuah keluarga. Percuma kita punya uang yang banyak, percuma kita sukses, tapi keluarganya berantakan, maka itu sangat sekali mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Jadi keluarga adalah sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan seseorang. Apa yang terjadi ketika sebuah keluarga itu menjadi hancur? Apa yang terjadi ketika sebuah keluarga itu terjadi persoalan dan tidak ada solusinya? Dan akhirnya kita lihat sekarang, kita mungkin nonton setiap hari bahwa ada banyak keluarga bermasalah. Ada yang suami membunuh istri, istri membunuh suami, suami menggugat cerai istri, istri menggugat cerai suami. Ini sesuatu yang sudah tidak lumrah lagi saat ini. Kita sering mendengarnya, Ibu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan pada pagi hari ini, ketika kita belajar membangun rumah tangga keluarga yang sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan, maka keluarga kita akan melihat mujizat dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Pertanyaannya pada pagi hari ini adalah bagaimana kita membangun sebuah keluarga yang harmonis bersama dengan Allah, ya. Bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan di tengah-tengah keluarga? Bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita? Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau melihat mujizat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam keluarga kita, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh Maria, Ibu Yesus. Kita mau belajar dari kisah ini. Apa yang kita mau ambil dari cerita ini? Yang pertama, supaya kita mau dipulihkan, diberkati oleh Tuhan, melihat mujizat dari Tuhan dalam rumah tangga kita. Pertama, undanglah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Sekali lagi, undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Jadikan dia kepala, jadikan dia pusat harapanmu di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam cerita ini ketika Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah pesta tersebut? Pasti pestanya akan berantakan. Pasti ada penyesalan seumur hidup dari pengantin yang memulai, yang punya hajatan ini. Dia mungkin tidak akan lupa seumur hidup bagaimana terjadi kekacauan di tengah sebuah acara pernikahan. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus hadir, semua itu dapat diatasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah rumah tanggamu. Jangan kita membangun keluarga kita dengan kekuatan kita sendiri. Undang dia. Ketika kita mengundang dia hadir dalam rumah tangga kita, maka keluarga kita yang kita bangun, yang kita jalani, kita tidak berjalan sendiri. Karena ada Tuhan yang selalu hadir menyertai kita dan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Mungkin hari-hari ini terjadi COVID-19 ini, ya, dalam keluarga mungkin pendapatannya berkurang, ya. Kita melihat survei bahwa angka perceraian pada masa COVID ini sangat tinggi, ya. Karena ya, setiap hari harus ketemu suami istri, ya. Biasanya suami ke kantor, istri di rumah, dan ini setiap hari ketemu, ya. Dan juga sebenarnya setiap hari ketemu mungkin harusnya, ya, lebih harmonis lagi. Tetapi survei membuktikan bahwa justru semakin banyak suami istri di rumah ketemu, justru makin banyak persoalan dan makin banyak perceraian.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi undanglah Tuhan Yesus menjadi kepala, menjadi raja di dalam keluarga kita. Maka Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri ketika kita mengalami persoalan dalam rumah tangga kita. Maka Dia akan turun campur tangan. Dia akan ambil alih seluruh rumah tangga kita, dan kita akan melihat mujizatnya ditunjukkan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kita belajar taat kepada firman Tuhan, belajar taat kepada Allah. Bapak Ibu, ketika anggur mereka kehabisan, Maria datang kepada Yesus dan mengadukan masalah ini kepada Tuhan Yesus. Karena Maria tahu bahwa Tuhan Yesus punya solusinya. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata bahwa ambil air sebanyak mungkin, tuangkan di tongtong, di wadah-wadah yang ada. Kamu akan melihat kemuliaan Allah. Ibu, Maria berkata kepada pelayan-pelayan pada saat itu, ambil semua tempat-tempat yang kosong, isi semua air di tempat-tempat itu sampai penuh, dan melakukan saja apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan mereka taat melakukannya. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengubah air itu menjadi anggur. Ini berbicara mengenai ketaatan. Ibu, kalau kita melihat mujizat dalam keluarga kita harus belajar taat kepada Allah. Sederhananya adalah Bapak Ibu ya, mengapa orang bisa cerai? Karena dia tidak taat kepada janji pernikahannya. Ketika dia menikah dan berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba Tuhan, dia hanya cuma sekedar janji. Tapi seorang yang taat adalah dia ketika dia berjanji dalam sebuah pernikahan bahwa dia akan hidup seumur hidup dengan pasangannya, maka dia harus pegang janji itu. Banyak sekali pejabat yang suka sekali mengambil sumpah dan janji jabatan, tapi dia kadang-kala tidak taat kepada sumpah pernikahan. Karena di dalam kekristenan tidak ada namanya cerai kawin lagi. Hanya memiliki satu istri seumur hidupnya. Hanya maut yang bisa memisahkan kita, memisahkan antara suami istri di dalam sebuah keluarga. Kecuali kalau suami atau istri meninggal dunia, baru dia bisa menikah lagi. Jadi saya percaya bahwa tidak mudah ya bahwa kita menjalani sebuah rumah tangga dengan pasangan yang seumur hidup ya, kemana-mana bersama ya, orang ini lagi kadang-kala bisa membosankan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar taat bahwa pasangan kita adalah tulang rusuk kita yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadikan dia pasangan yang selalu memberikan sukacita dalam kehidupan kita semua. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini ya, langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah ketaatan. Ketika Nuh taat kepada Allah, dia dan keluarganya diselamatkan. Ketika Abraham taat kepada Allah, Allah memberkati dia, keturunannya seperti pasir di laut. Rahasianya adalah ketaatan kepada Allah, kepada firman. Sebaliknya, ketika seseorang tidak taat, maka dia akan melihat kehancuran di dalam keluarganya. Saul, raja pertama Israel, ketika dia tidak taat satu kali dia tidak taat, dia ditolak menjadi raja Israel. Allah sangat menghargai orang-orang yang taat kepadanya. Allah sangat menghargai orang-orang yang membangun keluarga sesuai dengan perintah. Jadi apapun yang terjadi, mari kita mau bangun keluarga kita sesuai dengan Alkitab, dan kita mau belajar taat kepada Tuhan, dan kita akan melihat mujizat di tengah-tengah krisis, mujizat di tengah-tengah kesulitan rumah tangga kita. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah Tuhan Yesus
sanggup mengubah air yang tawar menjadi anggur yang paling enak yang pernah ada. Ini membuktikan bahwa orang-orang yang punya iman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika dia mengalami masalah dalam rumah tangganya, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Datanglah kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Dia sanggup untuk mengubah sesuatu yang tawar di tengah-tengah keluarga. Mungkin engkau sedang tawar hati, mungkin engkau sedang bermasalah dalam rumah tanggamu. Coba datanglah kepada Tuhan dan berdoalah kepada Tuhan, ya, taat kepada firman Tuhan, dan undanglah Tuhan Yesus hadir dalam rumah tangga. Maka saat percaya bahwa dia akan mengerjakan sesuatu yang indah di dalam rumah tangga kita. Dari air yang tawar diubah oleh Tuhan menjadi anggur yang manis. Saya percaya ada ketawaran dalam rumah tangga kita, ketawaran hati dalam membangun rumah tangga kita, akan Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang indah, ya. Anggur daripada Tuhan akan turun dan mengalir di tengah-tengah keluarga kita, sehingga ada sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita belajar mau mempercayai kuasa, belajar mau menyerahkan rumah tangga kita kepada Tuhan, maka sesuatu yang terjadi dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau Tuhan Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur di tengah-tengah sebuah pernikahan di Kana, maka saya percaya bahwa Tuhan Yesus juga akan melakukan sesuatu yang ajaib di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan rumah tanggamu, ada masalah dalam keluargamu, bisa berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Setiap rumah tangga, sahabat rumah dimanapun yang berada, mungkin saat ini sedang mengalami situasi yang begitu berat, mengalami situasi yang begitu sulit. Pada pagi ini hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat-Mu terjadi, keajaiban-Mu terjadi, lawatanmu terjadi atas keluarga kami. Pulihkan keluarga yang bermasalah, dan bawalah keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang taat kepada Tuhan, dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang memerintah dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalamkan firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, agar sepanjang minggu ini dan seterusnya kami belajar untuk melakukan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati pada pagi hari ini bisa mendukung channel kami, yaitu channel Rosa Tirsa dan channel Buce Bota Ministry, dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada banyak orang, sehingga ada banyak orang bisa mendengarkan Injil dan dipulihkan dan diberkati. Terima kasih Bapak Ibu dan sahabat rumah seluruh jemaat. Pagi hari ini saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom.